Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertatap muka kembali pada pertemuan virtual kali ini atau tatap muka virtual pembelajaran berbasis video. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngoding di Codeigniter 3. Nah, sebelumnya teman-teman juga sudah sampai tahap ini. Jadi kemarin kita sudah kenalan dengan apa itu CI, kemudian kita sudah mengkonfigurasikan tampilan dari admin LTE. Kemudian juga kita sudah mencoba menampilkan tampilan tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mengisi tambah data dan delete. Nah, untuk teman-teman sambil kita buka dulu ya, yang pertemuan minggu lalu ini dia jadi sudah bisa terkoneksi. Jadi saat kita panggil dia sudah terhubung. Nah, sekarang teman-teman sambil buka VS Code-nya. Visual Code-nya teman-teman buka ya yang kemarin. Di sini saya CI Unis, kemudian ada controller, dan pastikan juga teman-teman sudah membuka XAMPP-nya, mulai dari Apache dan MySQL-nya juga sudah dijalankan atau sudah running. Nah, pada tampilan sebelumnya, controller kita jadikan satu, yaitu controller admin, di mana controller admin itu memiliki beberapa metode, seperti metode index, mahasiswa, dosen, jadwal, dan fakultas. Nah, di sini kita akan lebih spesifikasikan lagi controller tersebut, khusus controller admin, di mana controller admin di dalamnya ada controller mahasiswa, ada controller dosen, dan seterusnya. Nah, berarti teman-teman juga sudah dibuka ya, sudah dibuka kode definiternya, sudah dibuka juga VS Code-nya. Kemudian kita masuk ke controllers. Di controllers ya, kita tambah satu folder dengan nama administrator. Nah, di mana administrator tersebut nanti ada file controller yang akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, di sini kita buat dulu mahasiswa. Jangan lupa huruf besar depannya ya, mahasiswa.php. Nah, sudah. Nah, ketika sudah, kita bisa ketikkan dulu PHP, kemudian kelas mahasiswa extend. Nah, di sini kita buat metode ya. Oke, kita bisa ambil dari sini saja ya. Kita ambil dari sini, kita copy saja isi dari metodenya, kemudian kita sisipkan di sini. Yang membedakan tadi adalah metodenya mahasiswa di dalam controller admin. Sekarang nama controllernya adalah mahasiswa dengan metode index. Nah, kita coba panggil dulu ya. Kita coba panggil dulu di sini. Berarti kita CI. Ini kan ada base URL-nya. Kemudian ini controller. Nah, tadi controllernya kita masukkan ke dalam folder administrator. Nah, mahasiswa slash. Oke, sudah ya, sudah terbaca. Administrator slash. Nah, kemudian yang ini juga masih berantakan. Kita perbaiki dulu semuanya. Jadi kita buat semuanya, kita pecah-pecah menjadi satu controller. Nah, berarti kita tambahkan lagi di sini new file ya, teman-teman. New file. Ada fakultas.php. Nah, di fakultas.php kita ngambil saja dari sini, kita kopikan saja, paste fakultas, controller kita ganti fakultas extend index, betul. Nah, ininya kita hapus dulu karena tidak di fakultas masih belum terkoneksi dengan database. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, setelah itu tadi di fakultas kita lihat admin, di sini fakultas memanggil view fakultas. Otomatis juga kita ininya kita ganti jadi view fakultas. Tadi fakultas
ada jadwal. Nah, berarti kita juga bikin controller jadwal di sini di administrator ya, teman-teman. Tambahkan lagi jadwal.php. Nah, kita copy, kita pastikan saja di jadwal, kita buat menjadi controller jadwal, diganti namanya, juga kita hapus. Ini menjadi jadwal ya, jadwal sama. Habis jadwal kita tambahkan lagi satu dosen, kita copy dulu, administrator dosen.php, 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 kemudian ini kita buat dosen. Setelah itu ininya juga sama, kita ganti jadi dosen. Dosen sudah, jadwal sudah, fakultas sudah, kemudian mahasiswa sudah. Nah, satu lagi indeks di sini adalah dashboard ya. Berarti kita tambah satu lagi di administrator untuk dashboard.php. Kita paste saja, kita ganti nama kontrolnya menjadi dashboard. Nah, ininya indeks. Nah, kalau sudah, coba kita lihat dulu tampilannya di administrator mahasiswa. Kemudian administrator mahasiswa, administrator dosen. Oke, sudah. Tapi ininya masih belum ya, karena ini sidebarnya belum kita ganti. Nah, sidebarnya kita ganti juga, kita sesuaikan. Jadi teman-teman masuk ke sidebar, ada di views template, kemudian sidebar. Nah, sidebarnya nah dashboard sudah. Nah, ini adminnya kita ganti ya, admin kita ganti, kita kontrol D saja agar menseleksi admin. Nah, ini kan tadi kontrolnya admin. Sekarang kita ganti menjadi foldernya adalah administrator. Nah, baru setelah administrator ini adalah nama kontrolernya. Nama kontrolernya tinggal dirubah sama teman-teman saja, disesuaikan. Dashboard mahasiswa, kemudian dosen, kemudian jadwal oke, fakultas oke. Oke, kalau sudah kita coba refresh dulu, kemudian kita panggil administrator mahasiswa, administrator dosen, administrator jadwal, fakultas, administrator dashboard. Nah, kemudian dashboardnya tadi masih aktif, kita nonaktifkan dulu ya, nih dashboard linknya, jadi biar tidak warna biru. Nah, biarin dulu. Oke. Nah, kemudian kita masih fokus di mahasiswa ya. Nah, kita akan merubah title di sini sesuai dengan pemanggilan halaman. Nah, title di sini kan masih menggunakan admin LTE 3, admin LTE 3. Nanti admin di sini ketika berubah halaman, dia juga akan berubah judul pada halamannya. Nah, teman-teman bisa masuk ke controllernya tadi di administrator. Kita coba dulu yang mahasiswa. Dari controller mahasiswa kita tambahkan di sini $data, kita buat title, nah judulnya adalah ini data
mahasiswa. Nah, kita akan panggil dia atau tampilkan dia di halaman, di setiap halaman, kemudian adanya di judul. Nah, berarti judul itu ada di dalam coding header. Nah, selanjutnya kita buka template dulu, views template, kemudian kita buka header. Nah, ini masih admin LTE3, dan di admin LTE3 kita beri komentar dulu, kemudian baru kita sisipkan coding yang tadi. Kita panggil tadi title. PHP echo title, coba kita refresh dulu. Div solid. PHP echo title. Tulisan titlenya ada yang salah apa tidak? Mahasiswa. Title. Oh nih. Ini masih berantakan ya div bla 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 karena kita tidak panggil di dalam headernya. Nah, sekarang kita sisipkan ke dalam headernya. Kita sisipkan berarti $data. Nah, pemanggilannya dari sini. Kemudian nanti akan ditampilkan di views template header. Kemudian adanya di title ya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, dia sudah menjadi data mahasiswa. Nah, oke, kalau kayak gitu sekarang ini kita copy saja dulu. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada halaman yang lain seperti dashboard. Dashboard ini berarti dashboard admin, kita ganti ya. Dashboard admin. Nah, dashboard admin di header, $data, kemudian dosen, data dosen. Ini masih ada di controller ya, di controller. Jadi yang di view hanya headernya saja, tapi penambahan-penambahan untuk pemanggilannya ada di setiap controller. Sidebar bukan, sidebar kita close dulu deh. Mahasiswa oke, header juga bukan, ini kita close dulu. Fakultas, data fakultas, data jadwal, kuliah, mahasiswa sudah, jadwal sudah, fakultas sudah, dosen sudah, dashboard sudah. Sekarang coba kita panggil dan kita coba kita cek. Sudah dashboard admin, dashboard mahasiswa, dosen, jadwal kuliah, fakultas. Nah, satu lagi sini. Ini indeks halaman 3, berarti ini masuknya ke dashboard ya. Berarti di si akad, tulisan si akad itu adanya di sidebar. Kita masuk ke views sidebar. Kemudian kita cek tulisan si akad. Nah, si akad. Nah, ini indeks 3. Nah, ini kita pakai saja base URL. Kita masuk ke administrator.
slash dashboard. Administrator slash dashboard, kita coba refresh. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akan close dulu ya, kita akan close. Jadi kita hanya membuka controller mahasiswa, kemudian kita akan buka views admin MHS, karena nanti di MHS kita akan berikan tambah data. Kemudian kita tambah lagi, kita buka lagi model. Kita baru punya satu model MHS, MMHS. Saat kemarin kita menggunakan model, kemudian kita panggil tabel di dalam database. Nah, kita menggunakan perintah seperti ini, $data disdb query select from MHS. Berarti kan ini memanggil tabel mahasiswa. Kemudian data tersebut dikembalikan. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi satu baris saja, yang semula hanya 2 baris, yang semula 2 baris kayak gini, nanti kan kita sederhanakan menjadi satu baris. Jadi teman-teman bisa opsi bila boleh bisa 2 baris atau dalam satu baris. Nah, untuk menjadi satu baris, teman-teman, nah ini kalau misalkan kita save ya, kita save, kemudian kita refresh seperti ini, otomatis error datanya karena for each-nya belum jalan dan database-nya belum terkoneksi. Nah, untuk pemanggilan dalam satu baris, kita masih menggunakan return. Nah, kita nge-get-nya apa nih? Get mahasiswa ya. Kita get dari tabel MHS. Kemudian data tersebut kita kembalikan. Result array. Kita tampung ke dalam variabel seperti ini, kosong. Baru kita refresh. Oke, datanya sudah ada ya. Jadi teman-teman tinggal opsional saja mau pilih menggunakan satu baris seperti ini, atau masih pemanggilannya select bintang from MHS, atau langsung db get MHS. Opsional, sama-sama memanggil database. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat, nah kita pindahkan di sini, kita coba refresh. Oke, kita kasih artikel biar agak bagus sedikit. Oke, ini sudah. Kita masuk lagi ke button. Kita masuk yang ini. Kita pilih button yang ada linknya. Button primary. Sudah tambah data. Nah, ini kita ganti jadi base URL ya. Base URL
Ini foldernya, kemudian ini controllernya, ini metodenya. Kita coba refresh, tambah data, administrator, oke. Administratornya ini kita hapus, kebanyakan. Klik, kita klik administrator, mahasiswa tambah mahasiswa, oke. Nah ini sudah, berarti kita tinggal masuk ke controller mahasiswa. Kita buat metode baru, tambah data. Tadi apa? Dah namanya. Nah ini dia metodenya. Bisa kita ambil saja, kita copy dulu ya. Kita copy, kita paste. Yang tidak perlu ini. Kemudian ini menjadi tambah MHS. Kita coba back. Kemudian kita fuse, kita buat file dengan nama tadi tambah underscore mhs.php. Kita paste. Kemudian card body-nya kita tutup. Button primary-nya sudah ada. Ini input mahasiswa. Oke, kita refresh, kita tambah data. Sudah masuk ke input mahasiswa. Biar bisa kita edit. Nah, pastekan di sini. Form input mahasiswa. Kita beri komentar. Kita paste. Formnya kita beri action. Kita kosongkan, kemudian kita beri metodenya post. Nah, ini kita ganti menjadi name ya, name konteksnya kita hilangkan. Datanya kita hilangkan. Value-nya kosong. Name-nya name. Oke, kita bisa cek name password.
Nah, ini nama, ini menjadi nama lengkap. Ini inputnya teks, nama, passwordnya nggak ada. Name-nya nama, NIM nama lengkap. Nah, ini kita sesuaikan tadi, dan NIM nama, agama, email, alamat. NIM nama, kita ambil copy tombol button, kita buat dua button di sini. Pertama adalah simpan dengan tipenya submit, name-nya simpan. Kemudian satu lagi button reset, untuk reset namanya juga reset. Reset, simpan, reset, oke, simpan. Nah, simpan masih belum ya. Kemudian ini kita kecilkan dulu. Nah, kemudian kita bisa memberikan validasi ya, atau memberikan rules. Contoh misalkan ada rules saat kita tidak mengisikan, nanti ada notifikasi untuk mengisikan inputan tersebut. Nah, itu kita bisa menggunakan require ya, itu dengan menggunakan HTML. Jadi saat kita mau simpan, nanti ada notifikasi seperti ini, karena tadi ada require seperti ini. Nah, tapi di CI juga ada fasilitas require atau validasi form. Jadi kita tidak menggunakan atau kita tidak mengetikkan require pada inputan, tapi kita membuat validasinya di controller. Kita menyisipkan form validasi di metode tambah mahasiswa yang fungsinya ketika ada inputan kosong nanti akan diberi informasi atau notifikasi. Nah, kemudian kalau datanya benar dan tidak ada kesalahan, nanti datanya akan disimpan. Nah, untuk itu kita beli else. Nah, else-nya harusnya disimpan. Nah, tapi kita buat mudah dulu, echo data disimpan. Nah, kemudian untuk mengaktifkan form validasi, kita harus membuka autoload dan menyimpannya di libraries. Load modelnya kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena nanti kita akan buat metode baru di sini. Kita akan buat metode baru. Jadi memudahkan kita agar tidak berulang-ulang memanggil atau mengetikkan coding yang sama.
Nah, kita tinggal ini, kita naikin ke atas. Nah, jadi kita tidak perlu berulang-ulang memanggil load model MHS. Nah, form validasinya sudah. Sekarang kita buat rules-nya. Setelah kita membuat if form validasi, selanjutnya kita membuat rule validasinya. Nah, rule validasinya di atas. Jadi kita membuat rules bahwa require saja, jadi inputan harus benar-benar diisi. Nanti name di awal itu disesuaikan dengan name yang ada pada inputan. Kita buka view tambah MAS, kemudian di tambah MAS tersebut di bawah div car body kita akan munculkan validasi errorsnya. Jadi nanti karena tadi pas itu kita hanya membuat name required, nanti pas waktu saat kita coba, nanti akan ada tulisan the name field is required, jadi tidak boleh kosong. Teman-teman juga bisa tambahkan span, jadi agar warnanya nanti merah, spam text danger. Kemudian agar tidak selalu muncul, kita berikan kondisi if validasi error. Jadi ketika tidak validasi error, ya tidak muncul gitu. Tadi kita hanya melakukan rule validasi di satu saja, di name. Sekarang kita tambahkan nama dan alamat, jadi ada 3 rules-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti rule tersebut menjadi alert, jadi lebih cantik. Kita kopikan saja. Nah, kemudian sisipkan PHP validasi errornya di alert tersebut. Kita ketik sembarang. Kita simpan. Kita masih ke sini ya, tambah data. Jadi ketika data sudah, inputannya sudah benar, tidak ada rules yang salah, data tersebut akan dilempar ke dalam model untuk proses penyimpanan. Proses penyimpanan kita lempar ke model MMHS, kemudian metodenya adalah tambah data. Setelah itu nanti setelah disimpan dan berhasil disimpan akan di-required lagi di controller mahasiswa. Lanjut kita langsung masuk ke model MMHS, kemudian kita buat metode baru. Metodenya adalah tambah data MHS. Kita buat $data di mana name itu adalah name yang ada di inputan. Kemudian input kita copy paste sesuai dengan jumlah field yang akan kita inputkan. Jangan lupa diganti sesuai dengan nama fieldnya ya, nama, name. Baru kita masuk proses pengiriman ke dalam database. Kita menggunakan this db insert ke tabel mahasiswa. Kemudian jangan lupa variabel penampungnya tadi, variabel data. Kita cek masih ada yang merah. Oh ya, kita tambahkan post pada setelah inputan. Kita klik sembarang. Setelah kita klik sembarang, kita simpan. Jangan lupa pakai @gmail ya. Kemudian kita simpan. Oh, larinya ke index.php. Lari index.php. Oke, kita ke config, kita hilangkan tadi index.php-nya. Kemudian kita tambahkan administrator /mahasiswa. Kita refresh. Kita simpan, kita cek dulu apakah datanya masuk apa tidak. Harusnya sih masuk, sudah banyak data yang masuk tadi, tapi tidak ada pemberitahuan bahwa data tersebut masuk pas kita simpan. Kita akan membuat notifikasi dengan menggunakan session flash data. Kita berikan this session flash data. Kemudian nanti
pemberitahuannya data berhasil ditambahkan. Nanti kita buat menggunakan alert. Dan teman-teman, untuk aktifkan session, copy dulu sessionnya. Sessionnya kita masuk dulu di autoload. Nah, sini di library kita tambahkan satu lagi session. Kita masuk ke MHS, kemudian kita masuk ke alert, kita ambil alert yang bisa di close. Nah, ini copy, paste. Nah, kita buat di sini aja. Paste. Setelah dipaste, kita sesuaikan tulisannya, data, kemudian berhasil. Tadi karena flashnya tadi sudah kita buat disimpan, berarti kita tinggal panggil dengan menggunakan PHP. Flash data. Kemudian kita coba buka. Kita coba. Data berhasil. Data mahasiswa berhasil. Kita pindahkan di luar card ya. Kita copy dulu div-nya, div alertnya kita pindahkan di luar card. Ya, sudah. Kemudian kita ganti menjadi sukses. Alertnya tadi warning menjadi sukses, jadi warna hijau. Setelah itu baru kita buat if. Jadi saat kita proses simpan saja, alertnya muncul. If dan add if-nya sudah, sekarang kita masuk ke proses di sessionnya ke flash data. Hilang, kecuali baru kita tambahkan datanya. Data berhasil ditambah. Oke, puas. Nah, sekarang data berhasil ditambah. Selanjutnya kita masuk ke delete atau hapus. Kemudian kita masuk ke MHS, button delete atau button hapus. Nah, ahref-nya kita arahkan ke controller. Kita arahkan ke controller. Kemudian nanti setelah kita arahkan ke controller, pemanggilannya berdasarkan ID. Jadi dipilih berdasarkan ID mahasiswa yang akan kita hapus. Nah, nama metodenya adalah hapus MHS, di mana mengambil dari ID. Kita buka halaman mahasiswa tadi, kemudian kita arahkan ke delete. Nah, bisa dilihat di pojok kiri bawah terlihat saat kita pindahkan, dia juga berpindah hapus MHS sesuai dengan ID-nya ya. Kita tambahkan notifikasi sebelum dihapus. Jadi tinggal saat kita mau menghapus, ada perintah atau ada notifikasi apakah Anda ingin menghapus, seperti itu. Nah, kita menggunakan one click yang ada di Java. Nah, kita menggunakan one click confirm ya. Jadi saat mau dihapus, saat kita klik tidak langsung ke proses hapus. Ada konfirmasi dulu ke kita apakah data tersebut yakin dihapus apa tidak.
Nah, dibiasakan seperti itu. Kita coba, pas waktu saat kita coba, kita klik delete, nah ada notifikasi seperti itu. Kita masuk ke controller mahasiswa, kita buat metode baru, hapus MHS, di mana pemanggilannya berdasarkan ID, kemudian kita arahkan ke model MMHS, di mana nanti di model MMHS ada metode juga yang namanya hapus data mahasiswa menggunakan pencariannya berdasarkan ID, dan jangan lupa kita menggunakan flash data agar ada konfirmasi bahwa data tersebut berhasil dihapus. Kita masuk ke model MMHS, di mana kita akan membuat metode baru hapus data MHS. Kita akan memanggil data dari tabel mahasiswa dari berdasarkan ID. Kemudian nanti setelah dapat ID-nya akan dihapus. Kita coba proses hapus, delete, oke. Salah halamannya, kita masuk ke MHS, di tombol delete kita tambahkan di base URL-nya administrator, baru ke modelnya, kita refresh, kita coba lagi proses delete, oke. Nah, berarti proses delete-nya berhasil karena muncul flash data berhasil dihapus. Oke, sepertinya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita sudah masuk tadi tambah data, kemudian tambah data juga sudah bisa, kemudian delete juga sudah bisa. Untuk pertemuan minggu selanjutnya nanti kita edit data dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.